Selamat datang lagi di RC Video. Kembali lagi bersama Rena Alexander. Gua akan unboxing satu helm yang super duper spesial. Jadi stay tune, nonton sampai habis. Karena ini adalah helm yang pertama ada di Indonesia. Hopefully. Tapi sepertinya iya. Karena ini baru pertama kali gue dapet. Ini juga belum masuk ke pasaran Asia. Ini gue nitip temen gue di luar. Jadi gue cuma beli 2. Jadi siapa tahu ada yang butuh, ada yang mau punya duluan, silakan. Standby aja, nonton di sini sampai habis. Oke, tanpa berlama-lama lagi, gue cuma mau infokan bahwa Shoei yang terbaru ini adalah namanya Shoei X Aspr Pro. Tapi sepertinya ya, kalau di Asianya punya namanya X15. Ini sih dikonfirm sama, tadi gue bingung, cuman udah dikonfirm sama Nicholas Ferry. Itu adalah adminnya GPRI Racing Indonesia yang lu bisa lihat di Instagram. Nah, dia konfirm bahwa oh, ini namanya untuk Asia adalah X15. Tapi seperti yang kalian tahu juga, kalau di Indo atau di Asia itu kan nama sebelumnya nih, pendahulunya adalah X11, X12, sama X14. Tapi kalau di luar kan namanya Xspirit, Xspirit 2, Xspirit 3. Nah, kalau ini namanya X15 dan nama luarnya versi Europe atau Amerikanya adalah X SPR Pro, X Aspr Pro. Ini dia. Lalu bisa lihat namanya X Aspr Pro. Ini gue beli memang size M. Jadi gue memang berencana buat pakai sendiri. Seperti kalian tahu, size gue juga size M 5758. Dia tidak merubah sizingnya. M tetap 5758, L tetap 5960. Batoknya juga tetap sama ya. Nanti kita bahas setelah kita bongkar. Batoknya sama dalam arti dia ada 4 shell sizes. Kita langsung bongkar. Kotaknya juga tetap Shoei seperti dahulu, bagus juga. Untuk Shoei full face pasti dusnya gede. Nanti untuk Shoei half face ataupun yang kecil-kecil kayak JO kayak gitu, J-Cruise, J-Force, dia batoknya lebih kecil. Batoknya, boxnya lebih kecil. Seperti biasa, dia dapat pinlock, anti-fog merek pinlock, dan kali ini visornya itu berbeda sama X14 atau X14 itu beda karena X14 itu adalah CWRF aja, CWRF 1. Kalau yang ini adalah CWRF 2. Oke. Jadi visornya sudah bisa dipastikan berbeda. Visornya ini sama seperti Shoei Z8. Gitu. Ini helmnya. Oh, enteng loh. Atau ya, buat gue cukup enteng sih. Gue udah lupa terakhir Shoei berapa beratnya. Tapi yang ini seperti biasa juga kita mendapatkan buku-buku panduan. Ada nose guard, bread guard. Ini juga ada chin guardnya, sama ada yang di bawahnya yang buat tajam-tajam supaya ngelindungin dagu lu kalau nggak salah ya. Jadi lebih panjang gitu. Terus juga ada manual booknya, lalu juga ada silicone oilnya, lalu juga ada stiker-stikeran Shoei-nya dapat. Itu doang, nggak banyak seperti biasa. Ini gua akan kembalikan lagi. Siap-siap ya, kita ke main course-nya. Pakai donut helm dulu, donut helm dari RC Moto Garage, mereknya York, 200.000 aja. Bisa dipakai buat repair helm ataupun buat tatakan dan display helm. Ini warna putih ya, warna favorit. Kalau warna favorit gue putih kalau helmnya polos. Tapi kalau helmnya motif, gue suka warna yang norak. Tada, first impression. Tada. Overall looks-nya nggak terlalu beda jauh sama X14. Beda sama X11, X11 atau X12 yang berubah drastis. Terus dari X12 pindah ke X14 juga berbeda drastis. Tapi buat gue di X14 ke X15 ini atau X Xperia Pro ini tidak banyak berbeda jauh. Tapi
buat gue pribadi bentuknya jauh lebih bagus, terutama untuk bagian mount fan-nya ini. Entah kenapa kok gue ketika Marquez sama Alex Marquez pakai waktu pertama kali launching, dia lagi latihan, entah kenapa bagian ini menarik banget. Soalnya apa karena ada kuning-kuningnya ya? Karena dia ada logo Red Bull di sini, jadi kayak lucu banget. Dan dia berubah cukup drastis itu di visornya. Kenapa? Karena visornya itu locknya sekarang di tengah. Kalau biasa kan visornya di sini nih, openernya. Kali ini lock mekanismenya di sentral, di tengah. Kalian klep ini, terus kalau mau buka, kalian pencet dulu ininya nih. Dipencet, baru didorong ke atas. Basically mirip kayak AGV. Mirip AGV, Pista atau Corsa atau K6 juga mirip kayak gini. Dan lucunya juga, locknya dia kayak gini nih. Ini dalam kondisi kebuka ya. Kalau mau ngelock, kalian geser. Udah deh. Jadi ini lebih mudah dipegang dibanding pendahulunya. Pendahulunya di sebelah sini rada-rada tricky lah kalau mau buka. Tapi ini jauh lebih baik. Wah, udah langsung masuk ke visor aja nih. Belum apa-apa, belum lihat body, belum lihat apa. Cuman memang ya udah, kita balik lagi ke body deh ya. Kita lihat ini tampak kanannya. Secara kasat mata ininya sih mirip. Nanti kita akan ada satu lagi yang komparasi kiri kanannya sama X-Spirit 3 ya, atau sama X14. Tapi ini kita lihat sekilas aja dari belakang juga. Nah, bentuk ini nih yang cukup berbeda drastis. Ini sih nggak bisa di slide ya. Ini hanya tempat exhaust atau pembuangan udaranya aja supaya lebih enak. Nice. Supaya ada masuk dan keluar, karena lu nggak bisa menciptakan helm cuma ada udara masuk doang. Pasti lu harus ada tempat buangnya. Kalau nggak ngumpul di tengah, mulek juga. Kayak misalkan lu dalam ruangan kos-kosan atau ruangan sesuatu, lu nggak bisa cuma naruh satu kipas tapi tanpa ada udara keluar. Yaelah. X-Aspr Pro mungkin di versi Asianya nanti namanya X15, gua nggak tahu, belum ada. Terus juga masih ada spoilernya, ini masih ada wingnya. Ini juga masih tetap mirip-mirip sama kayak X-Spirit atau X14, bagus. Ini juga lebih apa ya, mungkin lebih aerodinamis ya, makanya dibikin ada jeda-jeda seperti ini nih. Gua nggak tahu namanya apa sih kalau di mobil-mobil, ada airflow-nya kali ya, supaya aerodinamis sih yang pastinya. Dan yang menarik di sini, gua kemarin sempat lihat di visornya lagi-lagi. Visornya ini selain sudah locknya di sini, dia juga ada pengunci atau lock di ratchetnya. Di ratchetnya ini mungkin supaya kalau amit-amit terjadi crash nggak gampang kebuka ya, karena beberapa kali adalah crash, visornya kebongkar, kelepas sendiri. Fungsi utamanya ini dalam kondisi unlock, si merah-merahnya ini. Kalian kalau misalkan kelihatannya di kamera ada tulisan di sininya lock. Kalau ini kan sekarang bisa nih dibuka-buka. Kalau kalian ke bawahin ke posisi lock, ininya dia akan ngunci. Jadi kalian nggak bisa buka visor, supaya tidak terjadi sesuatu, mungkin nggak lepas visornya atau gimana lah ya. Itu bang. Dan melepas visornya sendiri masih cukup mudah, seperti zaman dulu. Dia cukup di slide ini ke bawah, terus tinggal kalian tarik ke bawah. Tapi berhubung ini bukan review, jadi gua nggak perlu jelasin lah, nggak perlu gue buka. Lalu tear off post-nya masih sama kayak dulu, bisa diputar-putar. Cuman kayaknya ini diputarnya bisa buat kencengin tear off-nya loh. Jadi ketika kalian pasang tear off-nya begini, kalian bisa kencengin lagi supaya lebih pekat, lebih padat, nggak copot-copot. Apakah mungkin ini pembaharuan supaya kalian nggak perlu pakai selotip lagi di atasnya ya? Gue udah nggak terlalu perhatiin sih di nowadays ini. Lu masih perlu selotip nggak sih buat kencengin supaya nggak kena angin, nggak ketebak sama angin, nggak copot. Lalu yang berbeda berikutnya, seingat gua di sini adalah si air fan bagian atasnya. Ini lebih tinggi dikit. Kalau nggak salah dulu tuh rata ya. Gua udah lama nggak pakai X14 jadi sedikit lupa. Oh, dia bisa di slide bro. Ini juga di slide. Oke. Dan seperti biasa juga visor stikernya itu mau Shoei atau Arai. Biasanya kalau di bagian helm polos dia adalah stiker beneran tanpa dipernis, jadi ini bisa kalian keletek. Ini sih lucu banget. Ada dua.
Apa cuman gue doang yang suka ya? Apa jangan ini fetish gue? Ini dia. Lalu busanya kita lihat tidak banyak berbeda sama X14. Mirip-mirip, bahannya pun mirip atau mungkin bisa dibilang sama. Tetap nyamannya helm Shoei. Seperti biasa gue nggak bisa mengungkapkan dengan kata-kata, lu harus coba sendiri. Tapi buat gue Shoei salah satu helm yang punya busa nyaman. Bahan ininya pun masih sama. Kemudian dalemannya oke, dia tetap ada emergency release-nya. Masih banyak juga orang yang bertanya kemarin ketika gue share di Instagram gue tentang helm ini. Berarti kalau bagian busa bawahnya sama, masih ini juga dong, masih rontok-rontok juga dong, berul-berul juga dong. Mungkin iya, mungkin enggak. Tapi buat gue pribadi, busa rontok, busa berudul itu tidak masalah sih. Sebagai user awal-awal kesel, kok bisa sih rontok padahal banyak helm lain tidak rontok. Tapi buat gue pribadi setelah lama-lama make helm gitu, ya memang udah umurnya aja. Lu juga tidak bisa berharapkan lu beli suatu barang terus lu bisa pakai everlasting sampai kapanpun, nggak bisa. Mau mobil, motor pun lu juga pasti ada perawatan. Ini pun ada perawatan, dan someday berudul pun ya udah. Emang sudah waktunya lu harus ganti busanya. Atau bahkan lebih baik sekalian lu ganti helmnya. Jangan lupa kalau mau ganti helm atau ganti busa atau mau repair busa, kontak kita aja. Lalu itu kan sudah kita lihat secara penampakan fisik ini ya. Boleh kali kita bahas spesifikasinya. Berhubung ini helm baru, kan belum terlalu hafal. Tapi mostly sama lah ya, bahan-bahan shellnya sepertinya kalau nggak salah dia AIM Plus. Gue nggak tahu AIM Plus apa, lu boleh cek di ini karena ini gue ditodong dadakan. Kemudian dia pakai CWR F2 untuk pinlocknya, double D-ring standar lah ya. Masih ada emergency security system, emergency quick release yang tadi gue tunjukin di bawah. Buat copot busa itu juga tetap ada. Dan yang pasti dia mengganti ke X Aspr Pro ini atau X15 karena dia sudah harus berhomologasi FIM ya. Makanya yang ini sudah FIM homologation, lu sudah aman, sudah safety, sudah siap balap di seluruh dunia seharusnya. Karena itu regulasinya untuk internasional. Seperti yang gue bilang juga di awal, kita bahas tentang shellnya. Dia punya 4 shell sizes, yaitu size XS dan S itu satu shell, size M satu shell, ini satu L satu shell nih M, lalu ada L satu shell lagi, dan ada XL serta XXL. Dia juga punya busanya banyak, ketebalannya milimeterannya. Ada 31, ada 35, ada 39, ada 43. Semuanya fully removable, busa-busanya bisa dicuci juga. Kalau kalian males nyuci sendiri, lu bisa kontak ke kita setiap standby buat nyuciin. Kemudian yang menarik dari sini, dia jual itu ventilasinya. Karena banyak banget. Ada 1, 2, 3, 4, 5. Ya kan? 7, kalau di panduannya bahkan ada 6, ada 7. Dan air outletnya keluarnya ada 6. 7 tuh di mana ya? Ini 1. Y. Ini 2. Oh, 2 dan 3. Oke. Ini 4. Ini 5, ini 6. Terus satu lagi mana bang? Apa mungkin ini dihitungnya satu-satu kali ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mungkin seperti itu kan? Dan keluaran ada 6 katanya. Coba kita, ini 6, 1, 2. Terus ini ada 3. Itu ada 4. Mungkin dalam sini kali ya, harus kita bongkar. Atau kita patahin aja biar kelihatan. Jangan kali ya. Pokoknya percaya ada 6 lah. Kita percaya aja lah. Masa dia tipu-tipu sih? Gitu. Kayak Yura Yunita jadi dunia tipu-tipu ya. Lalu buat aerodinamiknya, dia mengklaim di belakang ini ada rear stabilizer with flaps. Kemudian ada lower air spoiler sama sophisticated aerodynamic system. Intinya dia membuat ini memang fungsinya untuk race, untuk balap. Jadi sudah pasti aerodinamis. Apalagi dalam kecepatan di atas 200 km per jam kali ya. Mungkin bisa sampai 300, itu pasti lebih aerodinamis. Buat kalian yang nggak kebayang apa sih fungsi aerodinamis, misalkan kalian belum pernah mencapai speed itu, gue juga belum, tapi pernah mencapai aja kebetulan di speed 200
40-an. Itu memang kerasa banget sih ketika kalian tuck in, nunduk gitu enak, busanya helmnya tetap stabil. Ketika kalian tiba-tiba harus nikung pun dalam kecepatan lumayan tinggi, palanya juga nggak ketebak-ketebak gitu. Jadi aerodinamis itu sangat penting. Apalagi pembalap itu kan ketika nikung juga kecepatannya 100 sekian, terus dia palanya di luaran dari windshield, yang berarti kan anginnya akan ketebak banget tuh. Ketebak apa sih bahasa Indonesianya? Apa namanya? Ketabrak, Ketabok. kedorong, ketabok. Iya, itu deh. Itu berpengaruh banget. Nah, buat perbandingannya shell-nya M sama L, lalu juga kalau siapa tahu kalian mau lihat warna lain, gue masih punya satu warna lagi, yaitu warna hitam. Ditunggu ya, sebentar. Ini dia, kita punya warna hitam. Kita masih punya satu donat helm lagi. Tetap keluaran RC Moto Garage, York. Namanya mereknya. Kalian bisa cek aja di Tokopedia, 200.000. Bahannya empuk. Apa sih aman lah buat helm kalian. Ini dia, kalian bisa lihat secara kasat mata aja nih. Shell sizesnya yang L ini akan lebih besar sedikit, atau mungkin lebih jelas. Nggak usah pakai ini dulu ya. Nih, kayak gini. Oke. Ini kiri dan kanan. Oke. Oke, kalian bisa lihat aja langsung. Gue sih kelihatan dari belakang ini. Untuk batoknya yang L ini, isi hitam L, yang M ini putih. Ini lebih tinggi. Oke. Terus kalau lihat dari belakang nih, depan belakang, ini lebih mancung dikit, lebih maju dikit. Lokasi tear off post-nya pun lebih maju yang hitam karena lebih besar. Jadi sudah pasti confirm bahwa size M dan L itu berbeda. Jadi buat kalian yang pakai helm size M, ya belilah size M supaya nggak kelihatan kayak toge atau badan kecil. Yang buat size-nya gede, langsung aja beli juga yang size-nya gede supaya kelihatan juga badan kalian bulk segala macam. Ada lagi di sini, ada weight-nya, lupa. Untuk weight-nya, untuk size L, kalian bisa baca sendiri, 1515 helmnya aja. 1550 dengan optional parts. Optional parts-nya mungkin bisa kayak ada chin guard, atau misalkan kayak ada nose guard, atau apapun. Bukan intercom ya. Lalu buat yang ini size L tadi 1515. Buat size M masih mirip-mirip 1515, tapi buat lebih jelasnya, gimana kalau kita timbang langsung? Kita udah punya timbangan dari Posyandu, timbangan buat anak-anak. Nah, ini Bray, kita nyalain aja dah. Pertama kita akan ukur 0 ya, untuk size M-nya. Nih, kalian bisa naruh begini tanpa pusing. 1493. Berbeda kurang lebih sekitar 22 daripada yang digambar, yang di petunjuknya. Dan ini adalah size M-nya, size L-nya. 1509. Mungkin yang XL-nya ini kali ya, 1515. Jadi intinya berat dia rata-rata 1500. Termasuk ringan nggak sih? So-so lah ya, helm full face segitu. Ini karena regulasi FIM juga harus ada sedikit penambahan berat. Tapi yang pasti nggak usah lihat dari gram-gramannya banget, karena ketika kalian pakai, kalau memang helm itu oke, weight distributionnya atau pembagian bebannya itu akan baik. Jadi kalian nggak akan ngerasa lehernya pegel, atau kalian nggak akan ngerasa berat di depan atau di belakang atau di samping. Seharusnya tidak seperti itu. Dan gue yakin Shoei juga nggak aneh-aneh, karena dia dipakai sama pembalap MotoGP juga, dipakai sama seorang di sedunia juga, jadi pasti dia sudah riset dengan baik. Kemudian buat kalian yang pengen tahu kok cuma ada warna polos aja, iya betul, karena di sana pun masih polos doang. Yang kalian bisa dapat paling cuma gambar websitenya aja. Ada beberapa motif kayak zaman dulu, kayak Asail, kayak Brink gitu ada juga, kalian bisa ngecek. Juga ada motif replika pembalapnya yang pasti ada Marquez. Tapi saat ini belum ada, saat ini baru ada yang polos aja. Gitu. Itu aja sih guys yang bisa gue share buat unboxing kali ini.
Thanks for watching. Gua Ren Alexander. Sampai jumpa di episode berikutnya. Ciao.